Hai sobat-sobat misioner, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Sobat-sobat misioner, pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya, gereja merayakan hari peringatan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pelindung misi. Tapi sobat-sobat sekalian penasaran gak sih bagaimana kehidupan iman Santa Teresia sehingga beliau dianugerahi gelar Santa dan menjadi pelindung misi? Penasaran kan pasti? Mari kita simak video ini ya. Santa Teresia dilahirkan di kota Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari 1873 dari pasangan Beato Louis Martin dan juga Beata Zélie Martin. Semenjak anak-anak, Teresia adalah seorang gadis yang sangat periang. Teresia merupakan anak terakhir dari 9 bersaudara, namun hanya 5 yang bertahan hidup. Dan sobat-sobat tahu tidak bahwa kelima-limanya terpanggil menjadi biarawati. Ketika Santa Teresia berumur 4 tahun, ibunya meninggal dunia dikarenakan kanker payudara. Setelah itu keluarganya pindah ke Lisieux. Di saat Teresia berumur 9 tahun, kakaknya yaitu Pauline mulai mengawali hidup membiaranya. Teresia kecil sangat dekat dengan kakaknya, bahkan Pauline sudah dianggap sebagai ibu keduanya. Sehingga di saat Pauline pergi untuk masuk biara Karmelit, Teresia pun jatuh sakit. Segala dokter telah dipanggil, namun tidak ada yang berhasil menyembuhkannya. Hingga pada suatu hari, ayah Teresia berdoa meminta pertolongan Bunda Maria. Saat itulah keajaiban terjadi. Patung Bunda Maria tersenyum dan seketika itu juga sembuhlah penyakitnya. Santa Teresia begitu mendambakan masuk biara Karmel sama seperti kakaknya Pauline dan Mary. Namun, ia tidak diperkenankan karena usianya yang masih muda. Hingga pada akhirnya tanggal 9 April 1888, Santa Teresia masuk biara Karmel seperti yang ia inginkan. Ia mengucapkan kaul religiusnya pada tanggal 8 September 1890 pada hari raya kelahiran perawan Maria yang terberkati. Dalam hidup membiara, cinta yang tumbuh dalam diri Santa Teresia sungguh berbuah. Ia selalu berdoa, belajar untuk berelasi dengan baik, menahan diri dari godaan dan kebosanan, pun melakukan pelayanan sekecil apapun itu. Demikian ia selalu berusaha untuk melaksanakan semua tugas, terlebih yang kecil dengan cinta yang penuh. Disinilah letak spirit Santa Teresia yang dikenal sebagai jalan kecil. Selama karya dan pelayanannya, Santa Teresia tidak pernah pergi ke daerah lain untuk bermisi. Justru karena sakitnya, ia terpaksa berbaring saja di biara. Akan tetapi Santa Teresia dijadikan pelindung bagi karya misi bersama Santo Franciscus Xaverius. Hal ini karena dalam keterbatasannya, ia senantiasa berdoa bagi mereka yang sedang ada dalam misi. Santa Teresia pernah berkata, "Aku merasa bahwa misiku baru akan dimulai. Misiku untuk membuat orang lain mengasihi Allah seperti aku mengasihinya. Misiku adalah untuk mengajarkan kepada semua orang jalan kecilku." Tahun-tahun akhir Santa Teresia ditandai dengan kesehatan yang terus berkurang, yang ia tahan dengan tabah dan tanpa keluhan. Pada pagi hari Jumat Agung tahun 1896, dia mendapat pendarahan di mulut karena hemoptisis paru-paru yang dia derita semakin bertambah parah. Santa Teresia bertukar surat dengan misi Karmelit di Prancis Indochina dan diundang untuk bergabung dengan mereka. Tetapi karena penyakitnya dia tidak dapat berpergian. Pada Juli 1897, dia dipindah ke biara untuk orang sakit, di mana dia meninggal dunia pada 30 September 1897 pada usia 24 tahun. Di saat kematiannya, dia mengatakan, "Aku telah mencapai titik di mana dia tidak dapat mengalami penderitaan lagi, karena semua penderitaan adalah manis baginya."
Santa Teresia dikenal sekarang ini karena autobiografinya dengan judul Kisah Suatu Jiwa yang ia tulis atas perintah dari 2 kepala biara sebagai pemimpin biaranya. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dikanonikasikan oleh Paus Pius ke-11 pada tanggal 17 Mei 1925. Paus yang sama menyatakannya sebagai pelindung misi bersama dengan Santo Fransiskus Xaverius pada tanggal 14 Desember tahun 1927. Ajaran Santa Teresia dan contoh kekudusannya dapat diterima dengan antusias oleh umat beriman di masa kini. Paus Yohanes Paulus II memberikan kepadanya gelar Doktor Gereja pada tanggal 19 Oktober tahun 1997. Itu tadi riwayat Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Semoga sobat-sobat misioner sekalian semakin semangat dalam bermisi. Bermisi tidak harus berpergian ke tempat yang jauh, namun juga bisa dengan melakukan pelayanan-pelayanan kecil dengan cinta yang besar. Tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Ingat ya sobat-sobat, tetap tanamkan 2D2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian dalam hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam misioner.